Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel yang membahas seputar tips otomotif. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Tips Otomotif Channel akan membahas tentang 3 penyebab elektrik power steering berat dan solusinya. Namun sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa, tolong didukung terus channel Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Electric power steering adalah sistem yang dibuat untuk menggantikan hydraulic power steering. Perbedaan utamanya, EPS tidak lagi memerlukan perawatan alias maintenance free, karena EPS tidak menggunakan oli atau fluida seperti pada power steering hidrolik. Namun label maintenance free bukan berarti EPS bebas kerusakan juga. Pasalnya, ketika terjadi gejala kerusakan pada setir, justru lebih sulit untuk mendeteksi apa masalahnya. Contoh gejala yang paling klasik ada setir berat. Masalah ini kerap kali muncul pada power steering tipe hidrolik. Namun pada EPS ternyata masih juga muncul. Lalu apa penyebabnya? Penyebab elektrik power steering berat. Perlu diketahui dahulu, EPS bekerja menggunakan motor listrik. Kalau tipe hidrolik itu menggunakan pompa. Namun pada EPS menggunakan motor listrik yang menggunakan sumber daya kelistrikan mobil. Apapun yang mengganggu suplai listrik ke motor steering dapat menyebabkan setir berat. Yang pertama yaitu arus yang masuk ke motor kurang. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena sumber daya EPS menggunakan kelistrikan mobil, maka apapun yang menghambat suplai listrik ke motor steering akan menyebabkan setir berat. Contohnya apabila sekring putus atau terbakar. Ini akan menghambat bahkan memutus aliran listrik dari aki ke motor steering, sehingga motor steering tidak bisa bekerja dengan maksimal. Inilah yang membuat kinerja EPS tetap terasa berat. Selain masalah sekring, masalah berikut juga bisa menghambat suplai listrik ke motor steering, yaitu soket EPS yang berkarat atau penuh kerak. Ada masalah pada dinamo alternator, dan kabel EPS terkelupas atau putus. Untuk mengeceknya, coba teman-teman lihat sekring motor power steering. Lokasinya ada di fuse box ruang mesin. Di situ ada kumpulan sekring, lihat pada diagram sekringnya untuk mencari tahu mana sekring motor power steering. Setelah itu lepas dan teliti. Sekring yang normal itu tidak kosong dan kawatnya masih tersambung. Selain itu, lihat juga indikator pada dashboard. Biasanya indikator EPS akan menyala kalau ada masalah seperti ini. Kalau indikator EPS sudah muncul, maka jalan satu-satunya membawa mobil ke bengkel, karena harus ada alat khusus untuk mencari tahu kerusakannya di mana. Lalu bagaimana kalau akinya tekor? Secara umum, aki tidak mempengaruhi kinerja EPS. Hal ini dikarenakan sistem EPS bekerja ketika mesin menyala. Sementara ketika mesin menyala, dinamo alternator sudah pasti menyuplai arus listrik, sehingga mesti akinya tekor. EPS dapat bekerja dengan normal. Kecuali kalau sistem pengisiannya yang rusak, maka selain EPS macet, mesin juga akan mogok. Yang kedua yaitu kerusakan pada motor steering. Motor power steering pada dasarnya sama seperti motor listrik pada umumnya, yang menggunakan rotor dan stator. Ketika ada kerusakan pada salah satu komponen, maka kinerja motor listrik akan terganggu. Biasanya yang sering rusak adalah bagian brush atau sikat di dalam motor steering. Semakin lama digunakan, sikat ini akan mengalami pengikisan.
Kalau sudah terkikis, maka sikat ini tidak mampu menyalurkan listrik ke rotor sehingga putaran motor steering menjadi lebih lemah. Selain di bagian sikat, air juga dapat menghambat kinerja power steering. Air yang masuk ke motor power steering bisa menyebabkan kinerja motor menjadi lemah sehingga setir terasa lebih berat. Selain itu, air yang masuk ke rangkaian rack steering dapat menimbulkan bunyi karena air ini bisa menyebabkan karatan sehingga suatu saat setir akan terasa berat dan bunyi. Kerusakan pada motor power steering masuk ke masalah berat karena untuk memperbaikinya kita perlu mengganti satu unit pompa kalau pompanya yang rusak dan satu unit rack steering kalau racksnya yang kena. Kemudian berapa biayanya? Tentu akan lebih mahal daripada kerusakan pada power steering hidrolik. Lalu penyebab ketiga yaitu settingan pada EPS. Yang belum banyak diketahui, beberapa mobil memiliki settingan EPS manual dan auto. Untuk settingan manual, biasanya ada dua mode, yakni mode comfort dan mode sport. Mode comfort artinya mengatur EPS agar setir menjadi lebih ringan. Sementara mode sport digunakan ketika mobil berjalan pada kecepatan tinggi agar stabil. Mode ini akan mengatur setir menjadi lebih berat. Kalau mode auto, maka ketika mobil berjalan pelan, setir akan terasa ringan. Namun kalau mobil mencapai kecepatan tertentu, setir akan terasa berat. Jadi cek dulu apakah mode EPS di mobil teman-teman itu comfort atau sport. Kalau teman-teman merasa setir berat pada kecepatan tinggi, itu wajar. Tapi kalau setir terasa berat saat mobil berjalan pelan, apalagi settingan EPS ada pada mode comfort, maka itu artinya ada masalah. Oke teman-teman, itu tadi tips penyebab EPS terasa berat dan bagaimana solusinya. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih teman-teman yang telah like, share, dan subscribe Tips Otomotif channel. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.